Halo semuanya, kembali lagi di podcast Sabi, sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Dan kali ini kita udah masuk nih di podcast spesial bulan September. Untuk mengawali podcast bulan September, kita ingin membahas suatu hal yang mungkin dekat di hati para remaja Indonesia, anak-anak muda, mungkin seluruh segmen umur kali ya di Indonesia. Jadi kita tuh sekarang lagi banyak nih tentunya ngefans, mengidolakan seseorang, mengidolakan sesuatu. Dengan adanya globalisasi, muncullah banyak-banyak culture dari luar negeri itu masuk secara mudah ke Indonesia. Nggak cuma Korea, ada juga Jepang, Thailand, dan banyak hal. Nah, fenomena-fenomena tersebut membuat generasi seperti kita nih cukup berbeda dengan generasi-generasi yang di zaman dahulu. Nah, maka dari itu hari ini kita akan bahas tentang itu nih teman-teman. Itu tren budaya ngidol di Indonesia. Nah, sebenarnya dari kata idol tadi ya, when we idolize someone, so we wanna talk about that today. Dan hari ini sudah langsung hadir di studio podcast Sabi, yaitu Betty Sharifah. Hai. Halo. A little bit for your information buat teman-teman, so Betty is like one of the owner ya, salah satu akun terbesar fansite dari 101, X1, artis Thailand. Waduh, lu kalau ngomongin ngidol udah nggak usah jauh-jauh. Betty's the epitome of like fangirl. Yeah. Terima kasih Kakak Asya. Terima kasih. Apa kabar Betty? Alhamdulillah baik. Gimana Baik. Kakak Asya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Nah, kalau kita ngomongin ngidol nih, aku pengen tanya aja sih little bit intermezzo juga di awal, mengawalnya. Sekarang lagi demen sama apa sih? Trennya lagi demen sama apa sih sekarang? Sekarang trennya kalau aku pribadi, aku sukanya sama seri-seri Thailand sih. Sekarang lagi rame banget digandrungi oleh para remaja Indonesia gitu ya. Iya, benar-benar. Karena emang lately di Twitter aku juga banyak banget ya muncul artis-artis Thailand, dan Betty juga kayaknya setiap malam nge-space teman-teman di Twitter. That's how popular she is. She is popular. I mean, oke deh. Kalau kita ngomongin itu, pertama kali nih Betty terekspos dengan budaya luar yang mungkin sekarang mungkin cukup lebih mudah ya, karena dari internet, wifi mudah, accessible. Kita masih ingat gak sih dulu zaman dulu harus beli pulsa Ke dulu? warnet dulu. Ke warnet dulu 1 jam 3.000. Bener. Jadi itu agak lebih susah dibanding zaman sekarang yang segalanya serba mudah. Nah, pertama kali nih Betty yang umur sekarang terekspos dengan budaya luar itu kapan dan gimana ceritanya? Oke, kalau pertama kali kenal budaya luar tuh mungkin karena dari kecil nontonnya di TV gitu kan. Banyak film-film luar kayak di bioskop Trans TV gitu kan. Iya. Terus habis itu ya drama-drama Korea yang di Indosiar, boleh kan ya nyebutnya ya? Boleh kan ya? Meskipun Ya. kita nggak ada sponsor ya. Iya, nggak ada sponsor. kayak Full House, kayak Boys Before Flowers gitu. Tapi mulai aktif mempelajari budaya luar itu sejak kelas 1 SMP 2011-2012 itu. Pada saat itu tuh udah mulai pengen belajar bahasanya, pengen kenal gimana budaya Koreanya pada saat itu sih. Kayak gitu. Oke, berarti diawali dengan budaya Korea yang Betty dapat kan dari TV gitu ya? Iya, dari ketika TV. itu. Abis Nah, itu. aku juga pengen tahu sih, dengan banyaknya yang masuk tuh, ada Korea, ada Thailand, dan lain-lain. Pertama kali kamu Korea ya. Apa sih faktor-faktor yang membuat Betty itu menjadi kayak gini nih? Sekarang jadi kayak ngefans, jadi kayak belajar banyak hal dari mereka. What are the indicators? Menurutku tuh keniatan negara-negara itu sih buat ngebangun industri hiburan di negara mereka gitu kan. Kayak mereka buatnya tuh kayak training bertahun-tahun, orang-orang di sana sampai ada sekolah buat idol gitu kan. Jadi kayak MV-nya dibuat semenarik mungkin, kayak MV itu apa? Music video ya, Iya. kawan-kawan itu buat artis-artis K-pop gitu. Jadi mereka tuh dari generasi pertama sampai generasi keempat itu selalu apa ya? Sangat Jelasin masif. dong, Bet, generasi-generasi itu kita nggak tahu. Oh ya, jadi jadi kalau di Korean pop itu ada generasi pertama sampai generasi keempat. Jadi generasi pertama itu dari tahun 90-an, itu K-pop itu pertama dibentuk. Abis itu mulai 2001-2005 itu ada generasi kedua. Abis itu 2005 sampai 2010 dan seterusnya sampai sekarang generasi keempat. Dan itu terus-menerus berganti gitu. Jadi mungkin salah satu daya tariknya itu sih. Terus kalau di drama Korea juga genre dan temanya tuh bukan cuma kayak anak sekolah, kisah cinta anak sekolah gitu. Ada yang pengacara, dokter, semuanya itu kayak sampai bahkan ada cerita tentang pengurus kayak barang-barang orang meninggal gitu. Itu sama Korea Move tuh to Heaven ya? Iya, Move to Heaven, Move to betul. Heaven. Keren banget Kakak Asya ya. Ya jadi gitu sih menurutku, karena mereka bisa mengemas itu dengan baik. Dan kalau kalian lihat, oh ini drama, ini pasti dari Korea nih. Ini pasti dari kayak animenya juga, oh ini anime dari Jepang nih gitu.
kalau komedinya brutal, oh ini pasti dari Thailand nih. Jadi mereka tuh sudah mengemas itu dan menghibur gitu, sangat menghibur orang-orang. Makanya kenapa menurutku seleranya tuh pas gitu sama orang-orang Indonesia gitu. Benar-benar menarik Dunia. ketika Betty menyinggung bahwa kenapa sih salah satu faktor indikator mereka jadi digandrungi adalah keniatan sebuah negara mereka nih untuk mempopulerkan. Itu juga di hubungan internasional kita belajar tuh soft diplomacy ya. Diplomasi, digital diplomacy through culture tuh in many forms, dari drama tadi, lalu abis itu musik. Menurut kamu di Indonesia nih, kalau aku lihat kan di Korea udah gede banget ya, udah international banget, even Hollywood market knows about Korean culture, Hallyu. Now menurut aku tuh Thailand is catching up. Nah menurut kamu nih Betty nih, Indonesia apakah ada celah kita untuk masuk ke atas sana? Semoga culture kita bisa go international, or kalau misalnya belum ada celah di situ, menurut Betty apa sih yang harus kita lakukan nih di industri Indonesia nih entertainment so bisa digandrungi dari seluruh anak-anak muda, seluruh halayak malah ya di seluruh dunia? Menurutku malah sudah ada celahnya. Indonesia tuh udah mulai bagus karena melihat dari budaya yang ada di Korea atau negara lain juga, terinspirasi lah dari hal itu. Seri-seri Indonesia sekarang udah lumayan bagus, udah bagus-bagus dan digandrungi sama Brunei Darussalam, Malaysia, kayak film-film kemarin series yang wedding arrangement itu Mas Bian itu ya. I watched that. Itu udah menurutku Indonesia udah mulai merangkak lah ke sana. Mungkin kedepannya semoga bisa lebih cepat ya. Kemarin juga salah satu ini Phil Koplo. Itu kemarin mereka tuh kolaborasi sama The Walters, kayak I Love You So di Koplo ini tuh mereka rame banget. Makanya menurutku kalau Indonesia bisa berinovasi lebih tuh bisa sangat luar biasa mendunia gitu. See Betty, you're a living encyclopedia about kayak popular culture. Nah tadi kan aku bilang ada celahnya nih. Kira-kira apa sih yang perlu di-improve nih dari Indonesia nih, series, entertainment and everything. Semoga bisa jadi lebih lagi nih dari Betty yang sudah dari umur kecil ya, dari SD sampai sekarang almost graduating from college. Apa sih yang perlu di-improve dari kita nih menurut kamu? Menurutku tuh mengurangi kontroversi gitu. Sekarang kan orang-orang terkenal tuh cuma karena kelakuan gak baik mereka lah gitu. Kayak terkenalnya karena viral marah-marah di sini, viral berbuat buruk di sini gitu. Menurutku kalau seandainya orang-orang Indonesia yang udah sangat berbakat ini menuangkan kekreatifan mereka ke industri hiburan, menurutku Indonesia bakal lebih maju sih. Dibuktikan sama itu ada Weird Genius juga, banyak banget Indonesia. Dan I feel like kalau aku bisa menambahkan, pemerintah juga harus memberikan full support sih perihal ini. Dan menurut aku kenapa sih Korean wave, Korean culture is like popular all around the world, karena pemerintah juga memberikan suatu support yang sebegitu besarnya terhadap mereka. Jadi mau flourishing ya maksimal juga gitu. Benar. Jadi ada dukungan dari masyarakat juga, dari pemerintah juga. Betul. Jadi buat pesan buat teman-teman di Indonesia nih, jadi kayak jangan menutup mata ya terhadap produk Indonesia. Betul. Berarti sekarang Leti nonton apa nih kalau yang Indonesia? Kalau yang Indonesia sekarang lagi nonton apa ya? Kemarin tuh ada ini mau nonton Mencuri Raden Saleh. Oh iya. Oh my god. Itu kemarin rame banget, katanya one of the best, bukan if not kayak ini the best movie di tahun 2022 gitu ya. Setelah Pengabdi Setan kemarin. Pengabdi Setan part 2. Part 2 itu sangat ramai, sangat luar biasa itu. Luar biasa. Wow, you're so updated with everything ya. I'm always amazed with that. Betty ini adalah penggemar gak cuma Korea, gak cuma Thailand juga, tapi badminton pun iya. Abis itu apa lagi Bet? Marvel pun iya. Sepak bola juga. Semua guys, semua. Nah, aku pengen tahu nih, dari kamu mengidolakan budaya itu ya, idolakan dari sepak bola, badminton dan lain-lain, apa sih pelajaran terbesar yang kamu dapatkan dari mengidolakan itu? Buat idola dari setiap negara tuh pasti mereka punya pencapaian mereka sendiri kan. Jadi hal itu tuh memotivasiku aja sih, ngelihat mereka berhasil itu dan ngelihat pencapaian mereka lah pokoknya. Jadi bikin aku tuh lebih kayak, kalau mereka bisa di usia muda kayak gitu, kenapa aku enggak gitu. Jadi menurutku hal itu sih yang bikin kayak makin menyukai, mengidolakan mereka. Apalagi kalau mereka kerja di bidang olahraga gitu, kayak badminton itu. Kenapa aku sangat suka badminton, karena
jiwa nasionalisme yang tinggi The ini. Daddies. Betul. The Daddies ya, kemarin baru menang runner up ya di iya. BWF itu kemarin. Berarti itu ya yang menginspirasi Betty adalah pelajaran terbesarnya adalah mereka di umur yang sangat muda, they can achieve their dreams, they work so hard. Ya aku juga I'm a K-pop fan myself, dan teman-teman kalau teman-teman tahu nih ya bahwa di Korea, industri Korea tuh dari umur 14 tahun itu mereka udah debut loh ya. Itu sebelumnya ada trainee bertahun-tahun, dan itulah I feel like the epitome of working so hard to reach your dreams. Pasti New Jeans kan? New Jeans, love New Jeans. Nah itu jadi kayak hal-hal kayak gitu sih mungkin ada plus minusnya nih Bet. Betul. Karena di Indonesia ini kita nggak bisa memungkiri ya bahwa banyak orang yang memiliki stereotip buruk terhadap kayak, aduh lu ngefans apa sih, lu lebay, lu lebay. Aduh. Kayak gitu kan. Terus misalnya nih kita mohon maaf nih ya, cowok-cowok tuh banyak banget yang stereotip bahwa lu ngapain sih ngefans sama boyband Korea banci kayak gitu. Iya. Itu actually it irritates me, padahal there's so much more behind the look. Itu menurut kamu gimana sih? What do you think tentang stereotip tersebut, dan tanggapan kamu kenapa mereka bisa seperti itu gitu? Kalau masalah dicap buruk Stereotype itu udah kenyang banget dari SMP itu ya, udah kayak dihina, apaan sih suka Korea, apaan sih kamu gitu kan. Tapi menurutku tuh kenapa mereka gitu, karena mereka belum mencoba melihat itu. Karena dibuktikan sekarang itu banyak teman-temanku juga yang dulu menghina, yang dulu kayak apaan sih sukanya anime, apaan sih sukanya drama Korea nggak jelas, menye-menye gitu. Sekarang mereka malah suka, kayak wah ternyata lagu Korea asik juga ya, wah ternyata drama Korea seru juga, ternyata bukan cuma drama-drama romantis yang menye-menye nangis-nangis gitu. Jadi menurutku mereka mikir gitu karena belum tahu aja dan langsung mengejudge itu semua. Karena menurut mereka yang bagus ya cuma sepak bola gitu atau gimana gitu. Padahal ya itu juga hal bagus, cuma baiknya kan kenapa nggak dilihat dulu aja, kalau memang bukan selera ya nggak harus menghina gitu. Betul. Aku juga salah satu one of like the biggest two cents I get from like budaya ngidol ini kan di Indonesia lagi lagi gede-gedenya lah ya ngidol, apa di Twitter segala macam kita bisa lihat, dan banyak juga yang kayak anti terhadap satu fandom misalnya terhadap fandom lain. Dan menurut aku ini adalah the epitome of quotes yang you cannot mock about other people's happiness. Iya, Something about like that. Jadi menurut aku teman-teman nih yang lagi nonton ngerasa kayak gitu, gue melihat buruk apa yang disukain orang lain, please stop doing that. Please stop doing that. Belum dapat batunya aja lu suka, gitu kan? Banyak orang yang kalau kata orang zaman sekarang tuh suka jalur karma, ngerti nggak sih Sya? Suka jalur karma. Dulu tuh benci banget, sekarang kayak aduh gue suka banget nih gitu. Hampir ya, astagfirullahaladzim. Oopsies, it's okay. Ya kayak gitu sih. Budaya ngidol sendiri, Bet, apa sih terbentuk dari apa ya? Bentuk-bentuk itu ada apa aja? Mungkin ada yang beli album. Mungkin bisa dijelasin sama teman-teman budaya ngidol versi anak zaman sekarang itu ngapain sih sebenarnya? Kalau versi zaman sekarang itu yang paling rame itu sekarang mereka tuh collecting pieces gitu. Udah apa itu pieces? Postcard. Gitu. Jadi di dalam album itu ada postcard. Jadi kalau dapat biasnya tuh kayak sangat luar biasa gitu. Bias itu apa? Bias itu member favorit dari ya orang-orang itu. Jadi kayak beli album, koleksi postcard, terus habis gitu voting kalau mereka ada awards gitu kan. Terus sekarang karena ada space di Twitter gitu kan, jadi kita bisa berbagi kalau ada masalah gitu, mereka diskusiinnya di space Twitter itu. Jadi mencakup lebih banyak komunitas lah, orang-orang lah buat membahas tentang idola-idola mereka gitu. Berarti sekarang culture-nya kayak gitu ya, di Twitter, beli album, collecting PC. Kalau zaman dulu kan kita beli majalah gaul, tabloid gaul tuh udah, ya ampun kalau dikumpulin udah berapa juta itu beli. Tiap bulan beli. What's the biggest difference sama Betty zaman dulu, kalau ngedol zaman dulu waktu masih SD SMP ngapain kalau dulu? Kalau dulu itu ada tempat namanya wifi spot gitu. Jadi bayar 6.000 dari duhur sampai maghrib. Ya, karena di rumah nggak ada wifi, kuota juga mahal. Di situ aja downloadin semua drama Korea, lagu Korea. Terus teman-teman cuma kayak, Bet, aku bawa flash disk nih, minta dong, gitu doang. Pada zaman dulu gitu kayak, aduh gitu. Tapi nggak apa-apa sih, aku memang suka sih. Aku berbagi ya. Bener, aku juga suka kalau teman-teman suka sama yang aku suka gitu. Oh, aku beda sih, Bet. Aku malah kebalikannya. Kalau gue udah effort nih, gue udah beli tiket beli pulsa modem, terus gue download, teman-teman gue minta share dong pakai flash disk.
enak aja lo gitu kan. Kalau aku nggak sih ya, aku tuh sampai kalau nonton drama kan pasti lihat subtitlenya dulu. Kalau subtitlenya jelek, aku editin dulu biar teman-teman yang minta bisa lebih enak gitu nontonnya. Dulu nggak ada Netflix ya dulu ya. Netflix, dulu Ada downloadnya Netflix. di drakorindo.com ya dulu. Banyak lah pokoknya. Bener-bener, I think that's the biggest difference. Ini ya, apa namanya, sekarang itu juga streaming. Benar. Menurut aku culture streaming itu sangat gede. Apa ya, di Twitter tuh misalnya nih Blackpink lagi rilis nih kemarin Pink Venom. Ayo kita 24 jam harus 50 juta views. Kita lu mana ada kayak gitu? Iya Ya kan? dulu nggak ada kayak gitu, kita downloadnya 3GP. Nggak jelas gitu kayak kita tonton, tapi ganteng loh dulu walaupun 3GP. Walaupun sampai mata-mata kita kayak gini ya kan. Bener. That's the biggest difference, but karena semuanya sekarang ada di YouTube, ada bisa streaming, mereka tuh ada suatu kemudahan. Kita dulu ketika kita harus ke warnet, kita download satu-satu, bikin folder. Misalnya nih EXO MV, EXO Music Bank, EXO Picture, EXO fansign ya kan. Iya. Banyak banget emang. effort, Bu. Effort banget. Sekarang Gampang mana banget. ada? Sekarang hard disk aman. Iya bener. Sekarang juga tinggal di Twitter kasih momen, kasih thread, ini momen ini udah segampang itu sekarang. Itulah the biggest difference ya. Ada momen, ada thread. Kita dulu mana ada kayak gitu. Gak ada. Sekarang juga ada TikTok challenge ya. Itu sangat-sangat apa ya? Luas gitu Betul. jangkauannya itu. Okay, that's nice talking about streaming, also collecting albums and PC. Satu lagi nih, kalau kita ngomongin tentang budaya idol, nggak semua idol nih, Korea, Jepang, kita nggak ada jauhnya sama fanfiction sama AU, Bet. Nah, fanfiction itu apa, AU itu apa, kita pengen belajar deh tentang ini sebenarnya. Buat teman-teman kan kadang nanya-nanya gue nih, AU itu apa sih sih? AU fanfiction itu nontonnya di mana sih? Bacanya gimana sih? Mungkin Betty yang punya knowledge tentang ini bisa di-share ke kita. Ya ampun, terima kasih ya. Mungkin karena sekarang sangat suka gitu ya baca fanfiction dari dulu sih sebenarnya. Jadi fanfiction itu kalau diartikan ya sama sih, fiksinya fans gitu. Jadi tulisan para fans, imajinasinya fans tentang idola mereka. Nanti mereka bikin cerita tentang hal itu gitu. Kayak AU gitu, alternate universe. Oh, Jadi AU anggap- tuh alternate universe. Iya, jadi anggap sekarang mereka kan boyband gitu kan. Tapi di alternate universe tuh tiba-tiba mereka dokter. Satunya tiba-tiba mereka pengacara gitu, dan mereka jatuh cinta gitu kayak. Tapi karena itu kayak apa ya, somehow itu menguji mereka menulis. Banyak dari mereka yang keluar jadi penulis novel. Jadi memang Manfaat ya. Iya, budaya ngidol ini sebenarnya bukan cuma hiburan, tapi juga nambah soft skill dan lain Nambah sebagainya. duit juga. Nambah duit juga. Emang luar biasa Berarti sih. dari AU itu tulisan-tulisan yang misalnya nih, kalau misalnya gue ngefans sama EXO, Kai misalnya. Kai kan aslinya idol Korea, tapi di Betul. AU jadi mahasiswa semester 7 gitu Iya, misalnya. hukum gitu. Terus jatuh cinta sama gue gitu. Iya, jatuh cinta sama. Agak halu tapi menyenangkan sebenarnya. Kadang diganti namanya dari Kai jadi Kayandra gitu. Jadi kayak, itu sih serunya. itu serunya ngefandom sama. Bener sih. Soalnya kalau aku suka Jeno tuh pasti namanya Jevon gitu. Iya, Kalau di Jeffrey bisa kayak gitu. Jeffrey. Jeffrey tapi Jaehyun. Oh, Jaehyun. Oke. Udah kayak paten gitu loh. Oke. Nah teman-teman, emang teman-teman kalau ngerti dimana, bocah nih halu nih. Tapi sebenarnya itu bisa dapat duit loh dari situ loh. Bener. Bayangin, aku tuh emang ada satu author kesukaan aku di Twitter. Dia suka bikin fanfiction di apa ya, Bet namanya, salah satu website gitu. Gue kalau baca gue bayar 5.000 pakai GoPay. Oh, itu pakai traktir. Itu Itu pakai traktir. bisa dapat uang, dan menurut aku kita nggak bisa ngelihat satu hal itu dari satu sisi aja. Lu ngeliat kok jelek-jeleknya, oh halu nih bocah berdua gitu. Sisi lainnya dia experience menulis, improve nulisnya nulis kan, Betul. meskipun itu fiksi, but it's still a hard work. No, nggak semua orang bisa kayak gitu. Di sini dia bikin produk, dia halal, abis itu dia dapat duit juga karena kita bayar. Jualan album juga Jualan bisa. album itu juga Karena pengalaman. bisnis aku loh dulu. Waktu aku SMP, aku collect album EXO, so aku bosan, aku jual lagi Itu lebih dapet kayak investasi sih investasi ya. Itu jadi teman-teman kok ngeliat album, lu 300.000 buang-buang buat ini. Teman-teman, it's an investment, it's a Iya. business, it's a lifestyle. Dijual dapat untung. Betul. Karena PC-nya tuh berbeda kan sama albumnya. Bener, Aduh, jadi rare, jadi kalau mahal. dapet, aduh, yang harga aslinya albumnya 200.000, PC-nya bisa PC doang segini 500.000, 2 juta gitu.
Kalau Betty punya pesan ke anak-anak, kan Betty pasti ngikutin banget ya perkembangan fangirl zaman sekarang di Twitter, pasti banyak ada fan war terus apa yang kayak apa ya, apa sih Bet namanya, AG itu apa? AG itu solo stan, jadi suka satu member tapi benci ke member lain. Benci member lainnya kayak gitu, itu kan toksik ya kayak gitu ya. Nah kalau kamu Betty nih udah mengikuti segalanya di tentang kehidupan fangirl, apa sih pesan-pesan ya kepada fangirl zaman sekarang nih agar mereka tuh ngefans tetap sehat? Itu gimana? Kalau mungkin karena udah mengecap asam garam fangirling ya. Jadi Banget aku tuh cuma bilang hal-hal yang aneh yang kalian lakuin sekarang tuh besok-besok kalian bakal malu banget. Karena aku juga ngalamin itu. Hal-hal aneh itu kayak gimana maksudnya? Kayak perang gitu, idola gue tuh lebih jago dari lu kalah ini, lu gue menang ini, kayak itu tuh nggak penting, mereka juga nggak kenal kita gitu loh, kayak nggak usah terlalu berlebihan gitu loh. Membela gitu, bela idol kayak bela negara aja kan. Kayak buat apa gitu loh, nggak ada untungnya buat kita gitu kan. Jadi ya kayak gitu sih menurutku sih, jadi tetap sehat aja, dibuat hiburan aja, have fun aja, santai. Kalau apalagi ada akun bodong yang menghina gitu, wah ini kurang ajar nih gini-gini kan, kalau nggak dikasih attention gitu mereka juga hilang-hilang aja, mereka hilang-hilang aja, nggak usah dikasih itu rame kan karena mereka marah-marah kan. Kalau kalian biarin aja ya udah, kayak itu cuma attention seeker. Bener lah, nggak usah mau yang gue highlight dari Betty ya, bela idol bukan bela negara. Bener, jadi nggak usah lebay, bela negara nggak usah lebay. Nggak ada yang sempurna guys. Apa sih, cok tangi he? Iya, cok tangi do it moderately. Benar gitu ya, karena besok-besok tuh malu semua demi Allah. Kalau aku lihat tweet-tweet lamaku, aduh ya ampun, ngapain pada zaman itu marah-marah ke orang lain gitu kan, gak ada untungnya juga. Benar-benar itu sih menurut aku lebih ke orang tua ya jatuhnya gini. Karena anak-anak yang seperti itu adalah mereka yang belum terlalu dewasa. Jadi mereka udah belum terlalu dewasa, dia langsung turun nih di internet, dia punya fans, dia punya idol maksud aku, dan dia kayak idol gue, my idol is my life. Padahal enggak guys, idol tuh bikin aja di entertainment lu aja ketika lu sedih. Nah itu jadi buat moms and pops di rumah nih, tolong dihandle anaknya pegang HP-nya kapan. Itu harus tahu lah. Jadi biar anak-anaknya tuh nggak dewasa sebelum waktunya, terus nggak drama yang lebay kayak gini. Jadi menurut aku tuh penting banget sih. Kayak I feel like ketika mamaku dulu membatasi aku main HP, it's such a good thing juga sih. Ketika kita dulu juga agak susah, harus effort minta duit dulu ke warnet, kayak jadinya kita nggak semudah itu gitu, kena influence. Kan kita dulu kalau kita masih kecil, kita masih belum matang umurnya, kita nggak bisa memilah kan. Oh ini benar, ini salah, ini gue nggak jelas nih kalau kayak gini nih. Nah sedangkan kalau udah lebih dewasa dikit kan kita bisa memilah-milah. Jadi for those of you who has like little brothers, little sisters, please pay attention to them. Dan jangan sampai jadi salah pergaulan because of internet. Iya benar. Gitu. Ada nggak sih pengalaman kayak gitu di keluarga sendiri? Kayak anak kecil tapi udah, ini lu kebanyakan TikTok tau nggak sih kayak gitu? Aduh banyak banget. Lebih bukan TikToknya ya, lebih ke budaya ngidolnya gini. Jadi kayak sampai musuhan gara-gara kayak idola dia kalah sama idola aku gitu, kayak apaan sih mbak gitu, apaan sih lebih bagus idola gue kali, ya udah tapi lu kalah kan gitu. Jadi kayak jadi tapi lucu juga sih, udah santai aja gitu, sampai jadi permusuhan loh, persaudaraan pecah gara-gara idol. Gara-gara ini guys, don't do that ya. Jadi kita di sini juga salah satu tujuan dari podcast ini memberikan edukasi juga, Bet, bahwa ngidol itu boleh, banyak manfaatnya, tapi juga harus moderately ya, harus juga nggak boleh too much about it, sampai kayak gitu, sampai persaudaraan pertemanan terpecah belah karena beda bias, beda fandom. Itu udah jangan ya. Banyak menangis juga sih, kehilangan teman-teman yang udah deket gitu kan, cuma gara-gara ini kayak janganlah ya, over celebrities that we don't know gitu. They don't even know us. Iya, hubungan kita putus gara-gara itu. Aduh ya, tapi ya udahlah, kalau mereka pergi ya berarti mereka bukan orang yang tepat buat ada di sekitar kita. Jadi cinta-cinta tapi ya relate sih, bukan Bet. cinta sih, bukan ya cinta saudara. Teman-teman sih. Jangan sampai lu pacar beda fandom ya. Pacar beda fandom. Jangan deh, Bet. Aku juga pengen ini sih, pengen nanya juga. Tadi Betty kan kita ngomongin budaya-budaya dari luar ya, budaya-budaya dari luar, tapi Betty juga sangat mendukung budaya Indonesia untuk go internasional. Betty salah satu orang yang paling ngikutin film Indonesia, series Indonesia. Nah
apa sih pesan buat Betty agar teman-teman semua yang di luar ini yang nonton gak cuma nonton Korea aja, tapi keep up sama budaya Indonesia dan juga nge-promote nih. Semoga kita jadi lebih internasional misalnya. Apa sih pesan-pesan yang mereka harus lakukan nih agar menghargai produk Indonesia? Menurutku sih tetap apa ya? Oke, menurutku sih kalau buat series-series atau film Indonesia tuh dicoba nonton dulu aja. Karena kalian tuh udah kayak tadi stereotip dulu Jelek. gitu lah. Iya, stereotip jelek gitu dulu, kayak aduh film Indonesia kayaknya nggak bisa deh. Tapi enggak gitu. Kalau kalian coba kayak Gundala itu udah go internasional, udah kayak ke Kanada gitu. Jadi kalau kita bareng-bareng nih, selain walaupun mungkin ada kurangnya, kalau kita semua ngedukung karya-karya Indonesia gitu kan, menurutku Indonesia bakal bisa lebih baik lagi sih ke depannya. Kayak kita suka Korea, kita pakai baju ala Korea, Jepang, makannya juga nasi Padang, sate Madura gitu, ngerti nggak sih? Iya. Kayak tetap nggak bakal hilang gitu nasionalisme Betul. di dalam diri kita gitu. Betul, Suka betul. Korea, suka Jepang, suka Thailand, bulu tangkis bola tetap Indonesia. Gitu. Makanya menurutku tuh menyukai budaya luar nggak serta-merta menghilangkan rasa cinta kita ke Indonesia. Itu loh teman-teman, Kayak menyukai budaya luar nggak serta-merta menghilangkan rasa cinta kita pada budaya kita sendiri. Betul. Of course nasionalisme nomor 1, Indonesia Garuda di dadaku ya. Bener, kita suka K-pop, J-pop, Western pop, ada lagu dangdut koplo atau jedag-jeduk kita juga goyang semua. Tetap Kayak ojo dibanding kayak tetap. benar, iya kan? Tetap inilah Indonesia lah, cinta tanah air lah gitu. Betul. Ingat batasan juga gitu. Betul sekali. Nah, banyak banget nih pelajaran diambil dari Betty bahwa tentunya ya teman-teman sejatinya bahwa you can like every culture in the world. As long as you still have cinta terhadap budaya sendiri, budaya Indonesia, dan punya kemauan untuk memajukan negara kita nih lewat budaya kita. Karena budaya kita sendiri kalau kita sebarkan keluar tuh namanya soft diplomacy ya. Benar. Diplomasi kita keluar. Jadi teman-teman kalau lagi exchange ke luar negeri atau misalnya punya teman dari Ome TV mungkin yang kemarin namanya setiap hari ada teman gue nih sering Ome TV tiap hari. Ya kan, daripada ngomongin gak jelas kita perkenalkan budaya Indonesia. Banyak di TikTok kayak Jerome juga contoh. Waktu itu di Jepang kenalin budaya Oh, Indonesia. Jerome itu salah satu produk dari you can achieve culture luar negeri tapi juga mengenalkan budaya kita. Benar, teman-temannya sampai bisa bahasa Indonesia semua. Jago loh sekarang si Tomo itu. Iya, Tomo luar biasa sih. Luar biasa. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi you can learn about anything in the world, tapi tetap lestarikan budaya Indonesia dan tetap bangga. Benar. BTW Betty, Pak Ganjar juga tampil loh di beberapa film di Indonesia kemarin aja. Sayap-sayap patah, tahu kan? Saya patah tahu. Sayap-sayap patah langsung audiensi langsung ke rumah Pak Ganjar di Puri Gede dan nonton premiernya langsung gitu ya. Pak Ganjar juga suka K-pop kan, kebetulan. Exactly. Suka Blackpink, Lisa kalau nggak salah. Kemarin juga Benar. kemarin lagi scroll berita, lihat juga Pak Ganjar kemarin ngobrol sama dubes Korea tentang K-pop. Betul loh. banget. Ya ampun, emang Pak Ganjar tuh Bang apa Ganjar ya? sarang ya. iya, kalau ngomongin tentang idola ya, Iya. kalau politician selain mungkin Pak Jokowi, Pak Ganjar Pranowo tuh idola sih. Kayak luar Ngidol biasa. juga nggak perlu ngidol Korea, ngidol Ganjar Pranowo juga bisa. Betul. Apalagi Gitu. kayak dengan Bapak Ganjar menunjukkan kesukaannya itu jadi rasanya relatable gitu sama kita, Iya. dekat gitu dengan kita. Nah itulah menurut aku tren terhadap leaders saat ini. The more relatable, the more we adore that figure. Kayak misalnya Pak Ganjar nih dengan figurnya sangat humanis, sangat down to earth. Oh, Pak Ganjar likes the same thing as we are gitu kan, kayak wow, how amazing is that. Tapi nggak meninggalkan kewajiban dan tugasnya ya. Tapi tetap go UMKM Indonesia. UMKM Betul. Indonesia goes international. That's two different things. Jadi banyak sih bisa kita pelajari dari Pak Ganjar. Betty, we learn so much about budaya ngidol di Indonesia. I wanna thank you so much. Thank you, Syah. Thank you for having me. Of course, teman-teman kalau pengen sharing sama Betty, bisa banget dengerin space-nya Betty di everyday di Twitter ya. Twitternya boleh nggak sih Bet atau Instagram aja? Boleh sih. Boleh ya. Nanti, Twitter apa Bet? Twitternya Betty banget ya kawan-kawan. Betty banget ya. Terus Instagramnya Betty Syarifah. Betty Syarifah. Jadi kalau kalian ke Twitter ada filosofinya juga. Karena kalau ke Twitter gitu, wah ini Betty banget sih gitu. Betty banget Itu Betty sih. banget sih, Makanya kenapa namanya Betty banget. gitu.
Bener banget. Kalau di Instagram tuh lebih ke personal life ya. Benar. Tapi kalau budaya ngidolnya Betty seperti apa dan pengen dengan Betty cuap-cuap tentang idolnya di space tiap malam ya Twitter. Iya, di Twitter aja gitu. Gitu. Nggak cuma Betty teman-teman, tapi sahabat Ganjar juga punya sosial media. Ya teman-teman bisa dapat cuplikan podcast hari ini ataupun berita-berita terbaru dari idol kita itu Pak Ganjar Pranowo. We are available in every social media platform. Kita ada di Instagram Sahabat Ganjar 2024, ada di Facebook Ganjar Fans, dan di TikTok dan Twitter itu Sahabat Ganjar. Nggak cuma itu Bet, tadi kalau kita ngidol, kita beli album, kita beli PC, kita beli streaming, Ada merch juga kan. ada Pak merchandise juga. Nah Pak Ganjar juga punya merchandise. Ganjar. Luar biasa. Kalau lu nggak Sahabat Ganjar bisa beli mug ini. Wow. Atau misalnya tumbler ini, everything, kita punya kaos, punya jersey, dan lain-lain bisa langsung di akses di marketplace kita. We are available both in Tokopedia dan Shopee dengan kata kunci yaitu Sahabat Ganjar. Sahabat Ganjar. Jadi dulu tebel banget ya hari Iya. ini kita ya. Benar. Betul banget. Betty, I thank you once again. Thank you so much. Ya, terima kasih dan sampai bertemu di kolaborasi berikutnya. Amin, amin, amin. Sehat selalu dan jaya selalu, semoga followers fansat itu makin gede. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Asya juga sehat-sehat dan sahabat Ganjar jaya jaya jaya. Jaya 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 merdeka. Merdeka. Betul banget. Teman-teman, that's it the podcast for today. Thank you so much for tuning in. Dan kita akan kembali dengan podcast-podcast yang gak kalah seru, gak kalah lucu, gak kalah informatif dengan narasumber yang gak kalah seru dari Betty dong tentunya. Nah kalau gitu tetap stay tune di YouTube kita Sahabat Ganjar. Dan saya Asya. Saya Betty. Sampai bertemu di podcast selanjutnya and bye-bye.